Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4859-4860. Ho Zhao selesai berbicara, langkah kakinya langsung melangkah menuju Dev. Pada saat itu, Dev sedang menjalani bencana guntur, dan guntur yang menakutkan terus-menerus menghantam tubuhnya. Semua murid dari Kota Matahari dengar perintah. Bersumpah untuk melindungi Tuan Chen dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan dia mendekati. Lin Chong berteriak dengan keras. Mendengar perintah ini, banyak murid Kota Matahari melepaskan kekuatan terakhir mereka. Baru saja selesai bertempur, tubuh mereka belum sempat pulih, mereka tahu bahwa menghadapi Ho Zhao, mereka seperti menghadapi batu dengan telur. Namun karena perintah dari Raja Lin, mereka harus mematuhi, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Para murid Kota Matahari membentuk dinding manusia di depan Dev, dan mereka siap mengorbankan nyawa mereka untuk melindunginya. Aku akan menghadang satu serangan darinya. Saat itu, Tuan Istana ke-10 dari Kuil Dewa tiba-tiba muncul, melepaskan seluruh kekuatan yang ada di tubuhnya. Orang dari Kuil Dewa, Ho Zhao melihat Tuan Istana ke-10 dengan alis yang berkerut. Benar, saya adalah Tuan Istana ke-10 dari Kuil Dewa. Tuan Istana ke-10 mengangguk. Jika kamu berasal dari Kuil Dewa, mengapa membantunya yang bernama Dev? Saya memberitahumu, saya adalah seorang tetua dari keluarga Ho, tapi saya juga kepala Istana ke-8 dari Kuil Dewa. Saya memerintahkan kamu untuk pergi sekarang. Ho Zhao berbicara dengan dingin kepada Tuan Istana ke-10. Banyak orang dari keluarga Ho yang memiliki posisi tinggi di Kuil Dewa, dan Ho Zhao adalah salah satunya. Saya sarankan kamu untuk pergi. Tuan Chen bukanlah lawan yang bisa kamu hadapi. Jika ahli di belakang Tuan Chen datang, kamu tidak akan punya waktu untuk menyesal. Tuan Istana ke-10 berkata kepada Ho Zhao. Berani, Tuan Istana ke-10 yang kecil, berani berbicara seperti itu kepadaku, kamu sudah bosan hidup. Ho Zhao mengerutkan alisnya, lalu tangannya dengan cepat mengayun ke bawah. Tuan Istana ke-10 menggertakkan giginya, tidak menghindar, malah mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melancarkan pukulan. Boom! Pukulan Tuan Istana ke-10 ini mengakibatkan ledakan yang dahsyat, langit hancur dan matahari menjadi gelap. Gelombang kekuatan dari pukulannya menyebar seperti badai yang menerjang. Namun, pukulan yang begitu menakutkan itu hancur begitu terkena serangan ringan dari Ho Zhao, langsung hancur tak bersisa. Pada saat yang sama, Tuan Istana ke-10 merasakan kekuatan yang luar biasa datang mengarah ke dirinya. Tubuh Tuan Istana ke-10 terlempar mundur seperti layang-layang yang putus talinya, jatuh dengan keras ke tanah. Ayah, Yun Li segera berlari mendekat untuk memeriksa. Kekuatan lawan terlalu kuat, tidak bisa dihentikan. Tuan Istana ke-10 memuntahkan darah, dengan ekspresi yang penuh keputusasaan. Ini masih dalam kondisi Ho Zhao yang tidak dalam tubuh aslinya. Jika dia dalam wujud aslinya, satu serangan tadi sudah cukup membuatnya hancur. Pendeta Wu Ji dan Lin Chong saling memandang dengan ekspresi serupa, penuh keputusasaan. Dari serangan tadi, mereka sudah bisa melihat bahwa kekuatan Ho Zhao jauh lebih besar dari yang mereka kira. Li Chunfeng dan Nan Batian melompat ke depan, anak kecil, segera pergi dari sini, kami akan membiarkanmu hidup jika kamu pergi sekarang. Ho Zhao menatap Li Chunfeng dan Nan Batian dengan sedikit terkejut, ahli dari dunia surga. Kalian berdua terperangkap di dunia surga dan manusia, ya. Jangan sok tahu, cepat pergi jika kamu tahu apa yang baik, kalau tidak kami tidak akan segan-segan. Nan Batian berteriak dengan marah. Ho Zhao tertawa dingin, meskipun kalian berdua adalah ahli dari dunia surga, bagaimana? Kekuatan kalian berdua hanya tersisa sepertiga. Dari kekuatan penuh, bahkan jika bekerja sama, kalian bukan tandinganku. Aku tidak ingin membuat lebih banyak musuh, jadi karena kalian berdua berasal dari dunia surga, aku akan membiarkan kalian hidup. Pergilah, Ho Zhao berkata dengan dingin. Kami keberatan. Nan Batian memukulnya dengan tinjunya. Melihat hal itu, Li Chunfeng juga menghunus pedangnya dan maju. Mereka tidak akan membiarkan Ho Zhao menyerang Dev sekarang. Keduanya bersama-sama menyerang Ho Zhao, sementara Lin Chong dan Pendeta Wu Ji juga bergerak maju. Pada saat itu, tidak ada lagi masalah jumlah. Mereka semua dalam kondisi lemah, hanya dengan bekerja sama mereka bisa bertahan menghadapi Ho Zhao. 4 orang melawan 1 orang Ho Zhao. Dev masih duduk di tanah, terus menerima hantaman guntur yang mengerikan. Di seluruh langit dan bumi, selain kilat yang mengerikan, Ho Zhao bersama dengan Lin Chong dan 4 lainnya juga bertarung dengan sengit. 4 orang itu bahkan tidak mampu menandingi Ho Zhao sedikitpun. Dasar sialan,
Kalau bukan karena aku hanya memiliki sepertiga kekuatanku, aku sudah membunuhmu sekarang. Nanbatian yang melihat keempat orang tersebut tidak dapat mengalahkan Ho Zhao, sangat marah hingga melontarkan cacian. Kekuatan mereka sudah sangat terbatas, apalagi setelah bertempur keras sebelumnya yang menguras banyak energi abadinya. Sekarang, bertarung dengan Ho Zhao membuat mereka jauh lebih kesulitan. Sementara itu, Ho Zhao memanfaatkan waktu mereka yang lelah dan kalah, sehingga ia tidak kalah sedikit pun dalam pertarungan ini. 4 orang seperti kalian, mundur dari sini. Ho Zhao berteriak dengan keras, dan aura yang sangat menakutkan menyebar, membuat keempat orang itu terpaksa mundur meskipun mereka berusaha mati-matian untuk bertahan. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, karena mereka sudah habis-habisan. Setelah mengalahkan keempat orang tersebut, Ho Zhao bergerak menuju Dev. Semua murid kota matahari yang ada di sekitarnya, tanpa mempedulikan nyawa mereka, berlari menabrak Ho Zhao. Boom, boom, boom. Setiap suara ledakan itu mewakili kematian seorang murid kota matahari, yang di hadapan Ho Zhao bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dev, cepatlah terobos, cepat terobos. Lin Keting melihat Dev dan berdoa dengan cemas. Setelah Ho Zhao membunuh lebih dari 10 murid kota matahari, ia melancarkan pukulan ke arah Dev. Namun, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya emas meledak di seluruh langit dan bumi. Awan guntur yang mengelilingi langit perlahan menghilang. Dev telah mencapai peringkat ke-6 dari alam Mahayana, dan secara mengejutkan ia berhasil melampaui 2 tingkatan dalam sekali lompatan. Namun, tepat ketika Dev membuka matanya, sebuah aura berbahaya datang dengan cepat. Dia bisa merasakan nafas kematian mendekat. Pukulan Ho Zhao ini membuat Dev merasakan beban seolah-olah ada ribuan gunung menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah dia harus menyerah begitu saja setelah baru saja menerobos batas? Dev merasa sangat enggan menerima kenyataan ini. Tiba-tiba kekuatan dari keluarga Long di dadanya bersinar. Kekuatan 3 klan yang ada di dalam tubuhnya mengalir dengan deras, sementara tubuhnya dilapisi oleh tubuh emas yang tidak hancur. Boom, boom. Pukulan itu langsung menghancurkan tubuh emas yang tidak bisa hancur milik Dev, dan kekuatan 3 klan yang dipanggil juga ditekan habis. Dev terlempar sejauh 100 mil. Dev, Tuan Chen. Semua orang terkejut dan berteriak. Bayangan Dev menghilang, dan senyum tipis muncul di sudut bibir Ho Zhao. Seorang kultivator dari alam Mahayana yang biasa saja, hanya dengan 1 pukulan, bisa dihancurkan. Bagaimanapun juga, Ho Zhao adalah seorang dewa, meskipun ini bukan tubuh aslinya yang dipanggil, tetapi tetap saja, seorang kultivator Mahayana biasa tidak bisa bertahan melawan dirinya. Namun, saat Ho Zhao merasa puas dengan kemenangan, tiba-tiba cahaya emas melesat cepat menuju ke arahnya. Ketika cahaya emas itu berhenti, semua orang terkejut, ternyata itu adalah Dev. Meskipun dia terlempar sejauh 100 mil, namun dia tidak mengalami luka serius. Hal ini membuat wajah Ho Zhao dipenuhi dengan kejutan. Dev menatap mayat-mayat para murid kota matahari yang mati untuk melindunginya, matanya dipenuhi dengan rasa ingin membunuh. Apakah mereka semua kamu bunuh? Tanya Dev dengan suara dingin. Benar, jawab Ho Zhao dengan anggukan kepala. Melihat para murid kota matahari yang mati demi melindunginya, Dev tiba-tiba menjadi seperti orang yang kehilangan akal. Aku akan membunuhmu, Dev berteriak dengan marah, dan kekuatan 3 klan, kekuatan naga ilahi, serta kekuatan energi jahat pola Dao. Semua kekuatan itu mengalir menuju pedang pembunuh naga. Dev menggenggam pedang pembunuh naga dengan kedua tangan dan dengan keras mengayunkannya ke arah Ho Zhao. Boom, pukulan ini menghasilkan suara dengungan tajam yang menusuk telinga. Ho Zhao tertawa dingin, dan dengan santainya, dia melancarkan pukulan ke arah pedang yang datang. Sejumlah besar cahaya pedang hancur, dan Dev kembali terlempar mundur. Meskipun Dev telah melompat 2 tingkat kekuatan, dia tetap tidak bisa menandingi Ho Zhao yang jauh lebih kuat. Dev melepaskan pedang pembunuh naga dan menggenggam busur Raja Dewa di tangannya. Dia menarik tali busur, dan seketika, energi jahat dari sekelilingnya mengalir masuk ke dalam busur Raja Dewa. Bersambung.